Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya James Kalafi, saya dari Rombel 4 atau Rombel D. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat mengikuti acara yaitu acara video bicara yang insya Allah kali ini. Yang kedua kalinya, salam serta sholawat telah tercurahkan kepada Nabi Agung kita Muhammad SAW yang telah membawakan Islam dari zaman jahiliyah hingga ke zaman insya Allah akan kembali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai introvert dan extrovert. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menjumpai orang-orang dengan karakter berbeda, ada yang introvert, ada yang extrovert. Menurut kalian, ada yang nggak introvert? Iya. Iya. Nah, lagi? Iya. Kalau extrovert, Aktif seperti saya. Seperti saya. Umumnya lebih public speaking ya. Terus introvert itu adalah orang yang menutup diri dari dunia luar. Dengan kata lain, dia lebih suka menyembunyikan perasaan dari segala hal tentang dirinya. Artinya orang itu cenderung lebih pendiam, nggak mau bergaul seperti itu. Terus apa itu extrovert? Justru ini adalah kebalikan ya teman-teman. Yaitu soal extrovert itu dia lebih mudah mengeluarkan ekspresi maupun apa yang dia rasakan pada orang lain. Nah sekarang di tempat kita kuliah aja, pasti banyak rekan-rekan yang memiliki sifat introvert maupun extrovert. Bahkan mungkin diri kita sendiri juga memiliki sifat itu. Ada introvert, ada extrovert, ya enggak? Ya, sekarang dia itu masuk introvert. Saya termasuk apa kan? Kamu ambivert dua-duanya ya. Bisa dua-duanya. Oke, ciri-ciri extrovert ya. Kita kenali. Yang pertama, kalau yang extrovert itu dia senang cenderung bersosialisasi dengan yang lain. Misalnya dalam hal ada apa namanya tugas seperti ini. Nah ini kita ini melatih diri kita untuk sikap extrovert, ya, sikap extrovert. Terus suka bertemu atau berkenalan dengan orang-orang baru. Dulu saya itu waktu pertama kali masuk ke grup PBS itu saya tuh sering ngechatin orang-orang. Saya Mbak Adi Maya, Pak Cevi, Pak Cevi ini. Akhirnya saya kenal kan, banyak orang di unit bisa ngobrol. Terus bersemangat dalam segala hal, misalnya UKM yang kalian ikuti misalnya. Terus suka berbicara, tapi tidak terlalu pandai jadi pendengar. Kalau ini saya agak kurang setuju ya, karena kadang kita tuh kalau misalnya suka berbicara, harusnya kita juga harus mendengarkan apa yang orang lain bilang di depan kayak gini misalnya. Tuh. Terus mampu bekerja sama dalam sebuah tim, misalnya dalam sebuah audisi perubahan. Misalnya lomba artikel, yang diadakan misalnya satu kelompok terdiri dari 4 orang. Kalau misalnya kita nggak punya kelompok, gimana kita mencari referensi? Ya, jadi misalnya kita dalam pembuatan artikel kan mesti punya referensi toh. Ada yang dari perpustakaan online seperti yang tak jelasin tadi ya, tadi yang jadi itu. Nah, itu. Sering mengajukan banyak pertanyaan untuk memenuhi rasa ingin tahu. Misalnya kayak ini, Cantika ini orangnya pendiam, tapi dia tuh kan berusaha tahu gimana caranya sih bisa ngomong dengan baik. Akhirnya dia searching, terus dia cari di YouTube gitu kan. Nah orang yang sama itu lebih mudah bergaul dengan orang lain meskipun baru berkenalan. Selain itu, orang-orang extrovert itu juga bisa dengan gampang keluar dari zona nyaman untuk bereksplorasi dengan hal baru. Dia mengenal hal baru, apa yang dia inginkan, selalu ingin dia miliki. Terus yang introvert itu kan yang tadi pribadi yang cenderung membuat kita itu menutupi jati diri kita, kayak kita tuh menilaikan, kayak tahu kan nilai kode itu kita tutup semua jati diri kita itu dari orang lain. Kita tuh merasa malu, insecure, orang lain kok bisa gini sih, aku nggak bisa loh. Terus kayak merendahkan diri, dia gak mau berusaha seperti itu. Biasanya ciri-cirinya seperti ini. Kurang menyukai bersosialisasi, terutama jika mereka harus bertemu dengan orang-orang baru atau berada di dunia asing. Mungkin di sini ada yang seperti itu nggak? Ya. Di sini terus merasa lebih nyaman berada di pertemuan sosial yang lingkungannya kecil. Contohnya gini, anak ini punya geng. Misalnya Mas Hendra ini punya geng kecil. Yang isinya misalnya Mbak Ijen, Mbak Penny, Amanda. Dia cuma mau ngobrol dengan orang saja, dan tidak mau ngobrol dengan yang lainnya. Jadi kayak malu, waduh, saya
saya sama Mbak Isa malu ngobrol, Mbak Sevi atau siapa gitu malu ngobrol seperti itu. Merasa lebih nyaman tadi ya, mengutamakan kerja sendiri dibanding bersama orang lain. Ya tadi, misalnya aja lomba artikel atau lomba esai, itu kan misalnya cenderung menyukai yang individual. Kayak misalnya, wah ini ada nih lomba individualistik lah aku, gak apa lah aku menang aku dewe, kalah ya wes gak apa gitu loh. Mencintai lingkungan yang tenang dan tidak terlalu padat. Jadi orang itu cenderung tenang. Biasanya orang introvert itu lebih suka baca novel, baca buku, anime, sering nonton anime gitu kan. Film Korea, ini Beauty, baru cuma pernah nonton. Nah, mungkin kan gitu kan. Tapi Mbak Lu juga introvert. Baik. Lebih mudah memikirkan ide-ide yang cermat dan segar sebelum memulai tindakan. Jadi orang itu kan sing cenderung apa namanya introvert itu misalnya akhlaknya misalnya jaga-jaga. Jadi dia mau ngomong apa aja tuh kayak aduh masukkan ya. Nanti kalau misalnya aku begini gimana ya? Jadi kalau ngajukan gitu, aku tuh kayak nggak pede. Padahal sebenarnya orang-orang tuh bisa aja gitu. Nggak apa, kamu maju gini tuh malah justru menambah relasi, menambah wawasan kamu bisa ngobrol di depan kayak gitu. Terus komunikator yang kuat sekaligus pendengar yang baik. Orang yang biasanya introvert ini kelihatan sih bisa mendengarkan ya. Gak akan baca. Saya kira ini dia termasuk dua-duanya sebenarnya. Bisa ekstrovert, bisa introvert ini. Saya apa? Kalau Anda ini juga dua-duanya, termasuk ambivert. Saya. Tapi ya tergantung situasi sih. Introvert mungkin ya kayak sendiri gitu ya. Oke, walaupun yang introvert sering dinilai sebagai orang yang antisosial, tapi sebenarnya mereka kan punya nilai plus. Ya tadi bisa mengembangkan pikiran sendiri, dia punya inovatif, gitu kan. Siapa tahu orang yang introvert tadi itu punya inovatif membuat aplikasi atau membuat konten YouTube, gitu. Terus bagaimana sih tips kita untuk mengelola introvert dan extrovert secara efektif? Nah, biasanya kan orang suka bingung nih dengan karakternya yang berbeda-beda. Sebenarnya aku tuh masuk ke golongan apa toh? Tuh. Nanti dengan tips ini biasanya orang itu bisa tahu mana yang introvert, mana extrovert yang pertama. Mengumpulkan informasi sebelum bertemu dengan rekan-rekan teman. Misalnya sebelum presentasi. Misalnya kan sebelum presentasi bisa ada persiapan. Contoh nih, misalnya saya sekelompok sama Mbak Isa, sama Mbak Najivia misalnya. Itu kan kita kalau misalnya sebelum ngomong di Zoom, sebelum ngomong depan kan harus ada persiapan, harus cari bukunya dulu. Terutama tuh yang misalnya yang ditakutkan itu kalau misalnya ada yang tanya, tapi tanyanya tuh susah. Itu misalnya kayak gitu. Jadi kadang dicari di Google juga nggak ada mungkin. Jadi memang harus benar-benar itu kritis dengan pikiran kita sendiri. Terus bersikap terbuka. Biasanya orang itu kalau yang introvert nggak mau lah, kayak nggak mau ngomong gitu. Padahal harusnya kita tuh harus bersikap terbuka. Tapi ya terbuka itu harus tahu orang, harus tahu orang. Jadi apa namanya itu misalnya nggak semua orang, misalnya orangnya harus dengan akhlaknya jelek, tapi kok kamu masa cerita misalnya gitu, akhirnya kan kamu menghindari baik gitu. Ternyata sini tuh begini sih gini gitu. Kamu tuh sama ya, kira-kira kepercayaan aja yang bisa menyimpan rahasia kamu gitu. Lalu ada juga biasakan untuk tidak memotong pembicaraan. Misal waktu kita akan diskusi sedang membahas tentang apa itu pilar pendidikan, apa saja prinsip-prinsipnya. Misalnya ada yang ingin ngomong malah bahas cinta, misalnya maunya bucin gitu, malah bahas cinta. Lagi pada serius malah bahas cinta, nah gitu. Memotong pembicaraan misalnya. Gitu. Jangan biarkan lingkungan menguras energimu. Jadi misal aku udah gak mampu nih, kayaknya waktu ini aku udah harus pulang misalnya, aku ada pekerjaan lain, tapi malah kamu memaksakan diri untuk bergabung sama teman-teman yang lain. Itu biasanya. Setelah itu kontrol pikiran agar kita tidak stres. Gimana caranya sih? Biasanya satu yang terpenting ketika harus bekerja sama dengan orang yang karakternya berbeda dengan mengontrol pikiran, kita tuh harus memberikan perbedaan tersebut. Lama-kelamaan kan bisa jadi stres. Maka dengan stresan itu buat nyaman aja. Misalnya setelah ada acara ini, beri relax dulu lah, makan-makan gimana dulu. Jadi nggak usah terlalu stres memikirkan apa yang tadi.
terlalu stres dipikir berat gitu. Sebenarnya kita tuh terlalu bersantai aja, nggak usah terlalu memikirkan yang aneh-aneh gitu. Nah, apapun sifat kita, baik introvert atau extrovert, kita tetap bisa bekerjasama dengan baik meskipun mereka kerjamu berbeda dengan yang lain gitu. Karena tata krama dan kesopanan dalam bersosialisasi itu menciptakan hubungan yang kerja dan nyaman. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau kesalahan kelebihan, juga saya mohon maaf. Bila itu hidayah, beri doa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.